Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama Praditya di channel YouTube Pak Dir Dunia Binatang. Kali ini saya ingin menunjukkan anakan Maltese saya yang sudah lepas sapih, dan saya ingin ajari makan di tempat yang tinggi. Seperti apa penampakannya, langsung aja. Oke. Di sini ada satu pasang Maltese yang sudah lepas sapih ya, yang baru saja saya ambil dari tarangan induknya dan langsung saya pindahkan di kandang tersendiri. Nah, di sini saya sudah langsung latih nih, menempatkan tempat makanan yang lebih tinggi dari postur tubuhnya. Apakah nanti dia bisa makan? Pasti bisa. Dia akan berusaha meraih makanan itu dengan jinjit. Dan itulah tujuan dari saya buat seperti ini, agar dia jinjit untuk meraih makanannya, yang akan nantinya membuat postur dia terbiasa dengan jinjit. Jadi kaki-kakinya nanti kalau ketika udah besar lurus, nggak bengkok. Karena kebanyakan peternak Maltese yang saya lihat kaki-kakinya bengkok ketika besar. Jadi dia tidak bisa maksimal terlihat tinggi gitu loh. Jadi yang harusnya Maltese itu terlihat tinggi jadi terlihat pendek. Karena apa? Salah perawatan. Yang makanannya ditaruh di bawah gitu. Dia akan terbiasa membungkuk gitu loh. Enggak untuk meraih makanan seperti ini. Jadi ini kurang lebih umurnya 1,5 bulan segini ya, masih iyek-iyek ya. Ini jadi belum ada progresnya. Nah, kalau untuk pengen tahu progresnya, sekitar 1 bulan kemudian ada anakan yang udah umur sekitar 3 bulan kurang. Ya, mari langsung kita lihat ya. Oke, baik. Ini Maltese yang umur sekitar 3 bulan kurang ya. Ini juga saya sudah ajari makan di tempat yang tinggi. Jadi latihan ini tidak berhenti saat anak-anak. Ketika dia dewasa saya tetap memberikan makan di atas. Agar apa? Postur dia akan bagus selamanya gitu. Tidak terbiasa membungkuk gitu. Toh juga dengan membiasakan seperti ini tidak ada ruginya sih gitu loh. Nah, jadi jangan sampai berhenti saat anak-anak. Nah, ini anakan umur yang 3 bulan ya. Kalau untuk yang lebih besar lagi, indukan yang udah siap kawin, kita langsung lihat aja ya. Oke, itu dia. Ini yang kemarin juga saya masukkan ke dalam proyek yang memang saya khususkan, saya latih dari kecil makan di tempat yang tinggi nih ya. Ini sudah waktunya kawin ya, tapi memang agak ciri di ekornya kurang bagus menurut saya. Ini bengkong, nggak bagus. Jadi dia punya kelemahan di ekor sama kakinya agak pengkor ke belakang ini. Tapi untuk secara body sudah cukup bagus. Tinggal memperbaiki anakannya nanti ya. Nah itulah sedikit ulasan saya tentang pagi ini melihat Maltese yang saya latih untuk makan di tempat yang lebih tinggi. Jadi di sini saya tidak pernah bilang dan tidak pernah mengajari bahwa dengan cara seperti itu nantinya Maltese yang pendek jadi lehernya lebih panjang. Nggak ada ceritanya itu. Saya tidak pernah mengajari hal itu. Cuman dengan cara seperti itu tadi, itu akan membiasakan
postur tubuhnya terlihat jenjang dan terlihat tinggi ya. Terlihat tinggi, bukan menambah, terlihat ya. Jadi jangan salah paham. Dan di sini peran gen itu sangat berpengaruh. Jadi jangan berpikir bahwa wah aku tak nyoba gitu. Caranya Pak Dir gitu. Padahal yang dipraktekkan adalah Maltese yang memang sudah kualitasnya menurun ya, bukan jelek. Kalau kualitasnya sudah menurun. Jadi mau dirombak seperti apa kalau memang gennya sudah tidak mendukung ya memang harus saya katakan seperti ini ya, mungkin agak kejam ya, tapi kalau dengan cara itu ya kalian nggak akan paham nantinya gitu. Jadi jangan sampai yang Maltese yang kualitasnya sudah bagus, sudah baik ya induannya gitu, terus dia mengeluarkan anak, dari kecil tidak diajari makan di tempat yang lebih tinggi, itu sangat disayangkan sekali. Karena apa? Akan jadi bungkuk, itu akan rugi sih untuk menurut saya sih. Walaupun sebenarnya yang gennya nggak bagus pun ya, gennya nggak bagus pun dengan cara seperti itu bisa sih menguranginya. Bisa, karena saya juga pernah beli secara acak di kawan saya yang ya notabene ya bagus lah. Itu dengan saya latih seperti itu juga ternyata juga berhasil. Jadi satu memang gen itu penting, tapi juga perawatan yang optimal juga penting. Jadi jangan meninggalkan salah satu. Mentang-mentang perawatannya udah optimal akan berharap hasilnya bagus, boleh, nggak apa-apa. Cuman itu tadi, jangan dilupakan gen. Dan juga jangan jumawa atau sombong, mentang-mentang gennya bagus impor kan, terus bilang udahlah yang penting ini impor gitu. Ketika keluar anak ya kan, perawatannya salah jadi jelek, bisa, kenapa enggak gitu loh. Jadi itu harus saling berkesinambungan ya, jangan sampai ditinggalkan salah satu. Nah, jadi cukup itu aja untuk pagi ini dan channel kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya, atau bisa dihubungi di nomor yang sudah tertera di YouTube saya ya. Dan insya Allah kedepannya saya ingin membahas NC dan Pokhara. Cuman waktunya kapan saya belum tahu, karena saya juga masih mempelajari karakteristik dari dua jenis tersebut. Tapi yang jelas saya sedikit tahu tentang NC dan Pokhara. Cuman saya hanya mematangkan dulu agar memang yang saya kemukakan adalah sebuah kebenaran, bukan hanya sekedar asal ngomong ya gitu. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, komen, like ya, jangan lupa, agar nantinya ketika ada pemberitahuan terbaru dari saya bisa langsung tahu gitu ya. Nah, jadi di sini tempat sharing. Kalaupun memang ada salah kata di saya mohon maaf gitu ya. Karena saya menguraikannya hanya berdasarkan pengalaman saya dan belajar dari senior-senior saya yang terdahulu gitu ya. Karena saya juga tahu memang belum ada standar patennya atau patokan dari IFBJ tentang jenis-jenis Maltese itu harus seperti apa, ataupun Jacobin itu harus seperti apa. Saya belum mendapatkan. Entah itu sudah ada tapi saya belum mendapatkan, tidak tahu. Yang saya pegang selama ini ya menurut pengalaman saya, dan saya belajar dari orang luar negeri dan juga senior-senior saya yang terdahulu gitu. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Pak Dir Dunia Binatang.